Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membahas materi pembelahan sel. Saya sendiri Muhammad Rizky Prasetyo. Saya Muhammad Gifari. Saya Muhammad Dava. Saya Siti Amalia. Saya Zul Hadisa. Dan saya Natalia Empati. Apa itu pembelahan sel? Pembelahan sel adalah proses ketika sel membelah diri menjadi dua atau lebih sel baru. Pembelahan sel merupakan cara sel untuk memperbanyak diri atau disebut dengan reproduksi pembelahan sel. Pembelahan sel dibagi menjadi 3 jenis, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Mengenal mitosis dan meiosis. Mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anak yang identik secara genetik dengan sel induknya, terjadi di sel tubuh atau sel somatik. Sedangkan meiosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan dengan jumlah kromosom setengah dari sel induknya, terjadi di sel gamet atau sel kelamin. Fase-fase mitosis. Pertama itu fase profase. Pertama, benang kromatin memendek, membentuk kromatid yang akan berpasangan membentuk kromosom. Kedua itu membran nukleus mulai menghilang. Terus metafase. Pertama itu membran nukleus terfragmentasi sehingga mikrotubula dapat masuk ke nukleus. Kromatid dari setiap kromosom memiliki kinetoton yang terletak pada sentromer. Terus yang ketiga itu mikrotubula akan melekat pada kinetoton kromosom. Saya serahkan kepada Yang berikutnya ada fase-fase mitosis. Yang pertama, metafase. Mikrotubula terlihat jelas dan kromosom terletak pada daerah ekuator. Yang kedua, kromosom masih terdiri atas 2 kromatid yang terkait pada sentromer. Dan yang ketiga, sentromer memiliki 2 kinetoton yang masing-masing dikaitkan dengan mikrotubula. Fase mitosis yang kedua yaitu anafase. Mikrotubula memendek sehingga menarik kromatid ke kutub yang berlawanan. Dan pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki jumlah kromatid yang sama. Berikutnya diserahkan kepada Rizky Amalia. Kemudian yang terakhir yaitu telofase. Berlangsung sintesis yang memindahkan sel menjadi 2 sel anak. Kemudian kromatid menipis dan memanjangnya kromatid berbentuk kromatid. Nukleus dan membran nukleus mulai terbentuk kembali. Kemudian tahap akhirnya nukleus terbentuk sempurna dan terbentuk 2 sel anak identik. Fase 1 mengambil sekitar 50% waktu meiosis. Leptoden kromatin menebar membentuk kromosom. Zigoten kromosom homolog mulai berpasangan. Pakiten kromosom menebar dan mengganjal hingga silang. Diploiden kromatid membesar dan berpendek. Diakinesis membran inti menghilang berbentuk serat gelondong. Metafase 1 Tetrat menempatkan diri dan berjajar pada bidang ekuator. Sentromer terikat oleh benang spindel. Anafase 1 benang spindel memendek dan menarik belahan tetrat dan kutub sel berlawanan sehingga kromosom homolog terpisah. Telofase 1 membran membentuk sekat membentuk 2 sel anakan dan haploid, tetapi kromosom masih mengandung basister kromatid yang terhubung di sentromer. Saya serahkan kepada Muhammad Gifari. Fase 2 mengandung kromatid berubah menjadi kromosom, nukleus dan membran inti menghilang. Sentriol terpisah menuju kutub yang berlawanan. Serat gelondong membentuk di antara 2 kutub pembelahan. Metafase 2
kromosom bergerak menuju bilang ekuator dan berjejer. Pada fase 2, kromatin terpisah dari homolognya dan bergerak menuju bentuk berlawanan. Dalam fase 2, kromosom berubah kembali menjadi benang-benang kromatin, nukleus dan member inti mulai terbentuk. Serat gelondong menghilang. Saya serahkan kepada Rizky Amalia. Baik, sini dapat tabel pembeda, yaitu pertama mitosis bertujuan untuk memperbanyak jumlah sel tumbuhan. Kemudian meiosis bertujuan menjaga agar jumlah kromosom keturunannya selalu tetap. Kedua yaitu terjadi pada sel tubuh, dan meiosis terjadi pada sel kelamin. Kemudian yang ketiga, hasil berupa 2 sel anakan yang masing-masing bersifat diploid. Kemudian meiosis hasil berupa 4 sel anakan yang masing-masing bersifat haploid. Kemudian jumlah kromosom sel anak sama dengan sel induk. Meiosis jumlah kromosom sel anak setengah dari sel induk. Kemudian mengalami 1 kali pembelahan. Meiosis mengalami 2 kali pembelahan. Pada fase metafase, setiap kromosom terdiri dari 2 kromatit yang berjejer di ekuator. Kemudian meiosis pada metafase terdapat sepasang kromosom terdapat dari 4 kromatit berjejer di ekuator. Kemudian yang terakhir tidak melibatkan peristiwa pindah silang, sedangkan meiosis melibatkan peristiwa pindah silang. Saya serahkan kepada Rizky Persegi. Gametogenesis. Gametogenesis terdiri dari 2 langkah dasar, yaitu pembentukan kawin jantan dan pembentukan kawin betina pada manusia dan hewan. Kedua proses tersebut disebut dengan spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis seperti yang terlihat pada gambar di sebelah kanan. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin jantan atau sel sperma yang terjadi di fesis. Spermatogenesis dimulai dengan sel gamet primer mengalami pembelahan dan menghasilkan spermatoginium. Setiap spermatoginium atau dalam kurung diploid akan mengalami pembelahan mitosis untuk menghasilkan 1 spermatosit primer diploid. 1 spermatosit primer akan membelah secara meiosis. Secara meiosis pertama membentuk 2 spermatosit sekunder atau biasa disebut haploid. 2 sel spermatosit sekunder selanjutnya mengalami meiosis 2 sehingga membentuk 4 sel spermatid haploid. 2 spermatid mengalami pematangan atau biasa disebut spermiogenesis, membentuk 4 sel spermatozoa haploid yang telah matang. Oogenesis pada gambar yang di sebelah kanan. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau biasa disebut ovum yang terjadi di ovarium betina. Oogenesis mulai dengan sel induk ooginium atau diploid yang akan membelah secara mitosis menghasilkan oosit primer diploid. Oosit primer kemudian membelah secara meiosis pertama menghasilkan 1 oosit sekunder. Biasa disebut haploid. Ukurannya lebih besar mengandung sitoplasma yang banyak dan satu badan molar pertama atau polosit primer yang berukuran lebih kecil. Selanjutnya oosit sekunder dan badan molar pertama akan mengalami meiosis 2. Oosit sekunder akan membentuk 1 ootit haploid dan 1 badan molar pertama, sedangkan badan molar pertama akan membentuk badan molar kedua. Badan molar kedua polosit sekunder sebanyak 2 buah. 1 badan molar pertama dan 2 badan molar kedua haploid
mengalami degenerasi, sedangkan oosit akan berdiferensiasi menjadi satu sel ovum haploid. Tabel pembeda antara spermatogenesis dan spermaogenesis. Yang pertama itu terjadi spermatogenesis itu terjadi di tesis, sedangkan oogenesis itu terjadi di ovarium. Yang kedua itu spermatogenesis terjadi terus-menerus di setiap harinya setelah pubertas, sedangkan oogenesis memiliki siklus rutin setiap bulannya setelah masa pubertas atau masa menstruasi. Pembeda ketiga, spermatogenesis menghasilkan 4 sel fungsional berupa sperma haploid. Oogenesis menghasilkan 1 sel ovum haploid dan 3 badan polar yang tergenerasi atau mati. Yang keempat, spermatogenesis menghasilkan jutaan sperma, sedangkan oogenesis menghasilkan 1 ovum per bulan. Spermatogenesis, sel spermanya berukuran sama dengan spermatid dan spermatosit. Sedangkan oogenesis, ukuran ovum jauh lebih besar daripada oosit. Spermatogenesis dimulai dari masa pubertas selama hidup, sedangkan oogenesis dimulai sejak masa lahir, pasca lahir dan pasca pubertas.